Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Qala Dawud. Sopo Syekhuna, guru kita. Namanya siapa? Ibnu Hajar wa huwa utawi kama sorroha. Itu rujuknya yang kemarin. Wa huwa utawi wa bihi walau kabiratan kama sorroha Jamalul Islam Al-Baziri gitu. Wa huwa utawi kama sorroha Al-Baziri iku dohirun kaul kang jelas. Iku dohirun kaul kang jelas. Illam yasha lamun ora kuatir sopo fazauju. Illam yasha lamun ora kuatir sopo zaud suami. Nusuzan in puri zaujah. Tahu puri yang ngambul. Wa atlakolan mutlakakan. Mutlakakan puri utawa ora puri. Wa atlakolan mutlakakan garis miring puri utawa ora puri. Nusuzan utawa ora nusuzan. Sopo Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi. An-nadba ing hukum sunat merentah sholat lan poso. An-nadba ing merentah ing sunat merentah sholat lan poso ing zaujah. Kalau dilengkapi sunat merentah sholat lan poso ing zaujah ing istri. Sudah titik. Wa awalu wajibin utawi kawitane kewajiban. Wa awalu wajibin utawi kawitane kewajiban hatta alal amri sehingga ing atase merentah. Hatanya itu ada ini ya, anak apa? Alif layinan. Minta kabut. Minta kabut. Hatta alal amri sehingga ing atase perintah bisolati kelawan sholat utawi ing sholat. Kama koyok keterangan kolu kawis dawuh sapa ulama ing ma. Kama koyok keterangan di atas itu mulai wayuk marudu sibal itu kolu kawis dawuh sapa ulama alal abai ing atase pira-pira wong tuwa. Bapak maksudnya. Bapak itu artinya beberapa orang tua. Ai alaman tegese ing atase wong tuwa. Wong tapi wong tuwa. Ai alaman. Betul. Alaman gitu tuh. Daun ai. Oh ya ditambahi.
Alaman tegese ing atase wong yang dimaksud adalah min kullun abawi. Isinya man itu wong itu kullin min abawi. Ya. Wa in ala itu yang di atas. Marro kang wis liwat sapa alaman. Marro kang wis liwat sapa man. Iku taklimuhu. Khabar dari wa awal wajib. Iku taklimuhu. Mulang ing dusiban. Mulang ing dusiban. Ait tamyiza tegese ing dusiban kang wis pinter, kang wis tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Ini al-mumayyizan ya. Ayil mumayyizan gitu ya. Tegese ing dusiban kang wis tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bisa membedakan suci dengan najis dan seterusnya. Anna nabiyana mulang ing satuhune nabi kita. Mulang ing satuhune nabi kita. Iku Muhammad. Anna nabiyana rupane ya. Rupane Muhammadan. Bukan itu. Rupanya Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat sapa Allahu alaihi ing atase Muhammad dan Nabi Muhammad. Wasallama lan muga-muga paring selamat sapa Allah ing Nabi Muhammad. Lengkapnya tulisan wasallama alaihi, tapi alaihinya di atof itu mananya lempit, dilempit. Jadi ini umpamanya terus dilempit jadi satu, wah itu namanya atof. Nah, jadi lempit jadi satu namanya atof. Itu kalau ditulis lengkap wasallama alaihi, alaihinya dilempit di atof. Wassalamu ala muga-muga paling selamat sapa Allah yang Nabi Muhammad. Iku khabar dari anna. Iku Bu Isa. Iku Bu Isa dan utus sapa nabiyana Muhammadan. Bi Makkah ono ing negara ning kota Mekah. Ono ing negara Mekah apa? Kota Mekah. Wa ulidalan den lahiraken sapa nabiyana Muhammad biha ono ing bi Makkah. Wa duhina lan den sareaken dikebumikan dipendem. Wa duhina lan den makamkan dikebumikan, disyariatkan sapa nabiyana Muhammadan bil Madinati ono ing kota Madinah. Kota kelawan kota Madinah. Wa matalan sedo sapa nabiyana Muhammadan biha kelawan kota Madinah. Ya kelawan kota Madinah. Wan titik. Faslun fi surutis shalah. Faslun utawi iki fasal ai hada faslun. Ai hada utawi iki fasal iku faslun fasal. Kemana lengkapnya begini? Ai hada faslun. Tegese utawi iki fasal iku faslun fasal. Fasal itu artinya pemisah
antara keterangan di atas dengan bawahnya sudah tidak sama, beda fasal. Fi suruti sholati ing dalem nerangaken piro-piro syarate Sholat. asar tu utawi kang aran syarat. Asar tu utawi kang aran syarat iku ma kegiatan perkara isinya itu kegiatan atau kelakuan ya tawaqafu kang dadi kandhek kang dadi tergantung apa syarat alaihi ing atase ma apa syarat alaihi ing atase ma ya tawaqafu kang dadi tergantung kang dadi kandhek apa syarat alaihi ing atase ma. Kelero ya. Kelero. Ya tawaqafu kang dadi kandhek alaihi ing atase ma apa sihatu ini faedah. Apa sihatu sholati sae salat. Ya tawaqafu kang dadi kandhek utawa tergantung alaihi ngatasi ma apa sihatu sholati sae salat. Walaisa lan ora ono apa syarat. Walaisa lan ora ono apa syarat iku minha bagian saking sholat. Iku minha bagian saking Sholat. wa furidot. Ini Pak ya. Apa? Wakudimat. Wa kudimat. Oh. Ya model 2024 ya tuh ya. Adalah pada Wirro ya. Endapan. 2024 yang baru. Wa kudimat lan den dinginaken. Apa asurutu piro-piro syarat? Tulisan dari mana ini? Isma. Pak Dewi. Oh iya. Bagus tuh saya. Wa kudimat lan den dinginaken apa asurutu piro-piro syarat? Keterangane piro-piro syarat. Sampeyan tambah ya, lengkap. Alal arkani ing atase keterangane pira-pira rukun. Alal arkani ing atase keterangane sampeyan tambahi pira-pira rukun. Jadi aku menurut anan wade nyaman ya. Li annaha krono satuhune asurutu li annaha krana satuhune asurutu iku aula luwih utama bitaqdimi kelawan den dinaken. Mengapa idi syartu krana satuhune utawi syarat iku ma kegiatan atau perkara yajibu kang wajib apa takdimuhu memenuhi dahulu apa takdimuhu dinginaken ma ini satu korona utawi syarat iku ma kegiatan yajibu kang wajib apa takdimuhu dinginaken ma apa takdimuhu dinginaken ma ala sholati ing atase sholate sampeyan tambah T ala sholati ing atase sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa sayyiduna guru kita wa huwa utawi jamalul islam iku dhahirun jelas
Imam Asy'ari an-nadba ing hukum yu utami kami sehingga Wallahu a'lam. Sudah bagus yang tak kompak lah. Tapi lumayan yang faslun tadi sudah mulai kompak. Yang atas kurang kompak ya. Tidak apa-apa lah untuk belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangannya merintah terhadap istri. Dari awal diterangkan bahwa orang tua berkewajiban merintah anaknya yang sudah umur 7 tahun dan apabila sudah 10 tahun boleh dengan dipukul.
dan merintahnya itu dengan cara tahdid. Tahdid itu dengan ditekan, tekan-tekan, ditakut-takuti tak apa gitu. Termasuk wajib pada istri yang masih kecil itu. Hukum pertamanya begitu. Kemudian Imam Al-Baziri mengatakan walaupun istri sudah besar juga wajib, orang tua yang wajib itu. Kemudian suami. Urutan orang tua dulu, kemudian suami itu mengenai mukul. Kalau bukan pukulan, merintahnya tidak nunggu orang tua. Suaminya melihat istrinya belum sholat, wajib suami mengingat. Walau fil kabirati, walaupun terhadap istri yang sudah dewasa. Nah, kemudian guru kita menambahkan, qala syaihuna wa huwa dhahirun. Keterangan itu jelas. Suami kalau melihat istrinya belum sholat, kecil atau besar, wajib untuk merintah sholat. Kata guru kita, Syekh Ibnu Hajar, illam yahsanu suzan, lek gak kuatir bojone ngambul. Nah, kalau berarti kalau ngambul jangan, menurut Ibnu Hajar. Karena sholat itu hak masing-masing, nerakanya juga masing-masing. Ya terserah lah, istrinya mau sholat mau gak sholat ya tak apa-apa gitu. Wa atlaqu Az-Zarkasi nadban, menurut Imam Zarkasi tetap sunat menyuruh walaupun akan nusus apa tidak. Nah, secara mutlak ini beda hukum ini. Menurut Imam Zarkasi bukan wajib tapi sunat. Suami merintah istri itu sunnah secara mutlak, mau nusus mau gak nusus, menurut Imam Zarkasi sunnah diperintah kalau istrinya tidak sholat, baik kecil atau besar gitu. Jadi ini ada dua hukum. Menurut Ibnu Hajar itu sudah jelas wajib diperintah, wajib bukan sunat, wajib diperintah kalau suaminya tidak khawatir nusus. Kalau Imam Zarkasi sunat merintah, baik mau nusus atau tidak nusus tetap sunat suami memerintah. Tidak, pembahasannya titik sendiri. Ini hal lain. Wa awwal wajibin ala hatta alal amri bis sholat. Kewajiban pertama sebelum sholat sampai pada perintah wajib sholat. Saya ulang, kewajiban pertama sampai pada perintah sholat berarti sebelumnya sholat. Paham maksudnya? Saya ulang ya. Kewajiban pertama sampai berarti sholat ada di sini, kewajiban pertama ada di sini. Berarti sebelumnya perintah sholat. Saya ulang. Wa awwal wajibin, kewajiban pertama terhadap orang tua ini, bagi orang tua, bagi suami. Kewajiban pertama sampai pada kewajiban merintah sholat. Berarti sebelumnya. Paham nih ya? Kama qalu, seperti yang telah diterangkan oleh ulama di atas, terhadap anak kecil yang umur 7 tahun, 10 tahun, sholat, puasa, suami besar, suami kecil, istri besar, istri kecil itu ya. Kewajiban pertama terhadap bapak, bagi orang tua. Siapa orang tua? Alaman marroh. Orang tua adalah ayah, ibu, wa in ala ke atas, kemudian malik, kemudian wasi dulu ya, wasi, kemudian malik, kemudian suami. Itu yang dibahas kemarin ya.
Ini isinya halaman marah. Yaitu taklimuhu. Jadi ada suami kawin dengan istri kecil, belum mengerti tauhid, belum mengerti apa-apa. Sebelum mengajari sholat, pertama kali ajarilah dengan tauhid, yaitu mengajari tentang anna nabiyana, sesungguhnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenalkan lahir di kota Mekah dan diutus jadi Rasul di kota Mekah dan lahir juga di kota Mekah. dan wafat dimakamkan di kota Madinah. Wa mata biha, dan juga wafatnya ada di kota Madinah. Itu kewajiban apa? Pertama sebelum pengajaran tentang sholat. Jadi seakan-akan Kiai Zainuddin ini terlewat membahas ini, gitu. Seakan-akan. Nah, di sini ditegaskan lagi bahwa kewajiban pertama terhadap alat abai yaitu man marro itu adalah abawaihi wa in ala sumal wasi suma maliki rokikin itu, yaitu mengajari anak yang sudah tamyiz. Jadi umur 7 tahun sudah tamyiz, umur 10 tahun sudah tamyiz. Nah, ini tentang Nabi kita Muhammad SAW itu diutus di kota Mekah dan dilahirkan di kota Mekah, kemudian wafat di kota Mekah, juga dimakamkan di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Intinya tentang tauhid. Sebelum pengajaran sholat, puasa, fikih dan lainnya, kewajiban pertama adalah mengenalkan, mengajari tentang tauhid. Nah, itu di lembaran berikutnya itu ada keterangannya. Yuk. Sifat wajib ada apa? Ada Ya, Aqid 50 itu wajib untuk Allah ada berapa itu? ada 20. Wajibnya Allah ada 20. Muhalnya Ada 20. benangnya 1. Wajib untuk Rasul muhalnya 4. Jaiznya 1. Jumlahnya 50. 50. Itulah dikenalkan dulu sebelum ini, maksudnya hatta alal amri bisolat, sehingga nanti sampai pada perintah sholat. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada yang tidak paham? Cukup? Cukup. Lanjut. Dah. Ini muqaddimahnya sudah selesai. Muqaddimahnya kita Fathul Mu'in sudah sampai di sini. Nah, sekarang ke bawah ini selanjutnya akan membahas materi fikih. Kita sudah mulai menginjak fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi surutis sholah. Fasal ini akan membahas tentang beberapa syarat sholat. Nah, ini nanti panjang sekali ini. Syaratnya sholat itu mengenai air, mengenai najis, mengenai cara mensucikannya, macam-macam najis, apa saja itu najis, gitu. Kita masuk pada pasal tentang beberapa syarat sholat. Asatu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholah. Asatu, kita hafalkan. Asatu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholat. Coba dibaca satu kali. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholat. Pejam mata. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholat. Seandainya disuruh nulis harus bisa itu. Bedanya yang belajar dengan yang tidak belajar, bedanya yang mondok dengan yang tidak mondok. Nah, plus maknanya dihafalkan. Plus maknanya dihafalkan.
Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Yang dinamakan syarat adalah kegiatan yang menjadi ketergantungan sahnya sholat. itu artinya syarat adalah kegiatan atau apa-apa saja yang menjadi ketergantungan Sahnya sholat. kalau syarat tidak terpenuhi sholat tidak sah. Tidak sah. Dan itu nanti ada 5 syaratnya sholat itu nanti ada 5 ini harus terpenuhi semua. Nah itu menjadi ketergantungan sahnya sholat. Walaisa minha, syarat itu bukan bagian dari sholat, bukan. Tapi ada nanti di keterangan I'anatul Thalibin bahwa syarat itu ada syarat hakiki, ada syarat aini, ada syarat hakiki, ada syarat aini. Contohnya syarat hakiki apa? Wudu, suci dari najis, suci tempatnya, suci pakaiannya, apalagi menghadap kiblat, apalagi nutup aurat, apalagi masuk waktu. Nah, itu syarat-syarat aini, syarat hakiki sebelum sholat. Bukan aini ya, maknawi. Bukan aini, makna. Bukan ini. Yang kedua ada namanya syarat maknawi. Apa syarat maknawi itu? Tidak boleh bicara di dalam sholat, tidak boleh makan di dalam sholat, tidak boleh bergerak selain gerakan sholat. Ada tamu, tamunya ada diundangnya lewat. Itu diantaranya syarat maknawi. Jadi ada syarat hakiki, ada syarat Maknawi. Hakiki itu nyata, nyata memang aurat kan kelihatan. Mukenanya itu, wudu kan kelihatan, basahnya, yo. Terus apa lagi? Menghadap kiblat kan kelihatan, hakiki nyata ya. Ada yang secara maknawi, yaitu dia berbicara, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi itu bacaannya sholat. Tapi tidak boleh bicara dengan yang lain. Secara maknawi, doma kekimar bojong interdoma lah itu wassalam. Seakan-akan mirip dengan bacaan sholat, tapi itu bukan bacaan sholat. Itu syarat yang dilarang. Dilarang membaca selain bacaan sholat. Dilarang bergerak selain gerakan sholat. Nah, itu namanya syarat maknawi. Yes, lanjut. Saya ulang. Apa yang dinamakan syarat? Syarat adalah kegiatan yang menjadi ketergantungan sahnya sholat. Walaisa minha, dan syarat tersebut bukan bagiannya sholat. Yes. Artinya bukan rukunnya sholat. Lanjut. Wa qudimati syurutu 'alal arkan. Keterangan tentang syarat ini didahulukan dari keterangannya rukun. Nah, nanti rukunnya ada di juz 2. Keterangannya syarat didahulukan daripada keterangannya rukun karena li'annaha aula bitaqdim, karena syarat itu memang lebih utama didahulukan. Mengapa? Idh syurutu ma yajibu taqdimuhu 'ala sholat. Karena syarat itu menjadi kegiatan yang wajib terpenuhi dahulu sebelum sholat. Sama tulis artinya
Ini suruh itu satu ma yajibu taqdimuhu ala sholat. Karena syarat itu menjadi kegiatan yang wajib terpenuhi dahulu sebelum sholat, daripada sholatnya atau sebelum sholat. Saya menulis karena syarat itu merupakan kegiatan yang wajib terpenuhi dahulu sebelum sholat. Jadi aurat dulu sebelum sholat, wudhu dulu sebelum sholat, kiblat dulu sebelum ada seterusnya. Wastimroruhu fiha, dan syarat sholat itu dilakukan sejak sebelum sholat sampai berlangsung sampai sholat selesai. Melekat. Wastimroruhu itu maknanya melekat. Melekat itu apa bahasa Indonesia? Ya, melekat. Apa? Nempel. Berlangsung yo. Wastimroruhu fiha. Dan syarat itu wajib melekat, nempel, berlangsung pada sholat sampai selesai. Wis, seperti itu. Ada yang perlu diulang? Atau cukup? Cukup. LPR. Nah, sebelum ditutup mungkin ada yang tanyakan. Wes piye? Pentingku sakit. Nyonya apa tanya ya? Jadi. Mana ada cerita? Ya nanti terakhir cerita nanti tanya dulu. Siapa ya? Balik ini aja. Gak aja. Bisa. Ayo, silakan. Atau kaki pendong. Ya, bis. Bismillah. Ya, nanti kamu jadi. Ya, ayo. Apa ini? Yang merah dikecilkan. Hidupku. Haji. Kewajiban itu bahasa Indonesia. Bersih. Bersih. Ayo apa Di waktu sholat bersin berulang-ulang kali boleh. Enggak. Belum. Kaget. Hukumnya bukan dong. Gimana hukumnya? Waktu Kali sah. sholat bersin berulang-ulang kali. Itu wahing. Ya. Ketika sholat bersin berulang kali, apakah membatalkan sholat? Itu pertanyaannya. Tidak membatalkan. Karena tidak disengaja. Anggap tidak membatalkan. Tapi kan bergerak itu aja, Pak. Apa? Berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Tak popo dah batal sholat. Kok iso? Kok bisa? Nah, Mana dalilnya? Oh, mana dalilnya? dosen. Karena itu tidak disengaja. Nah, karena tidak sengaja. Kalau disengaja, wahing tak wahing tapi diwahing-wahing kalai. Kebul gue biasa. Tidak angop kalai. Kalau begini, begini. Nah itu dehem namanya. Wah batal ya itu. Batal ya dehem itu. Karena itu ada unsur sengaja. Sebetulnya hukum itu ada di sampean sendiri sebetulnya. Saya ini dehemnya sengaja apa enggak? Nah, saya anggapnya itu disengaja apa enggak? Panutan sendiri. Jadi hukumnya itu tergantung unsurnya. Enggak. Enggak bisa cerita kok. Ya, ayo. Mana sih lagi Jadi, pertanyaannya Mbak Ajay tadi sudah paham? Sudah. Ayo lanjut yang lain.
Apa sih? Korupsi pertanyaan mana? Ayo dah. Bismillah. Tadi pertanyaan ini nyambung ya. Apa dalilnya? Nah, nanti dicarikan. Coba pinjam kertasnya aku ditulis. Dalilnya wahid. Nah, jadi lubang recurrent tadi di sobek. Lubang recurrent di sobek. Mohon dalil, siapa yang tulis? Mohon dalilnya wahid. Nah, dengan angok. Nah. Ya, coba, ya, lanjut pertanyaannya apa? Aba ada sajadah, menatai cicak, Ya. basah, terus dibiarkan Ya. sampai garing, Oh iya. Terus terus pertanyaannya. dibuang buat tai cicaknya. Hukumnya gimana? Oh iya. SC. Saya ulang pertanyaannya ya. Ada sajadah kena kohenya cicak basah. Kotorannya cicak kondisi basah. Kemudian kohe tersebut sampai kering di situ. Kemudian setelah kering, bagaimana hukumnya? Nah, gitu ya. Kewajibannya sami ya. Membersihkan garis miring, mencuci sampai bersih bau, rasa dan warna. Membersihkan garis miring, mencuci bau, rasa dan warna pada sejadah tersebut. Kalau sejadah yang najis, lokasi najis, ini sejadah kemudian najisnya ada di sini, tidak ditempati oleh anggota tubuh, kaki dua, lutut dua, tangan dua, dahi. Nah, kan gini ya orang sholat itu ya. Kaki dua, tangan dua, lutut dua, tangan dua, dahi. Najisnya ada di sini, boleh sah sholatnya. Karena najisnya tidak menjadi alas sholat, tidak menjadi tempat sholat. Walaupun ada di najis, seandainya di sini ada najis, di depan kaki ada najis, luput dari tokot. Coba ini Ani. Ya sinilah. Ya, dah pokok sujud di sini. Coba aja sini ya. Ayo sampai aja. Ya, ada sini. Ya dah pokok dah praktek. Sujud atau dah aja. Atau atau dah lau. Coba deh, sujud. Atau dah anu deh. Atau dah aja atau dah lau. Sujud atau dah lau, biar temannya kelihatan. Nah, seperti itu ya. Itu kan rapat semua kalau perempuan ya. Iya, antara dahi, tangan itu rapat semua. Kalau laki-laki itu begini sujudnya. Begini ya. Jadi ini ada tempat kosong di sini ya. Begini. Kalau najisnya ada di tempat kosong, tidak apa-apa, tapi makruh. Hanya makruh. Kalau perempuan gini gimana, Bang? Iya, kalau perempuan apa ini tengkornya ini nampek ke perutnya, sunatnya begini kalau perempuan. Ya memang Kalau begitu. gini susunnya Boleh, boleh. Hanya sunat. Nah, coba aja begini. Ya, coba sujud. Nah, seperti itu laki-laki boleh. Itu laki-laki. Itu sunatnya laki-laki seperti itu. Mengangkat begini, sunatnya untuk laki-laki. Untuk perempuan sunatnya tadi itu. Nah itu, ini dengan perutnya nempel. Seperti itu. Sudah, terima kasih. Oke. Nah, jadi nyambung dengan pertanyaan samanya. Kalau tadi najis yang di sejadah
luput dari anggota tubuh ini, tidak terkena injak kaki, tidak terinjak lutut, tidak terinjak tangan, maka sholatnya sah. Yang tidak sah itu apabila dikececein kakinya, dikececein lututnya. Nah itu berarti sampean sholat di atas najis, tidak sholat di samping najis. Nah di samping itu nanti ada muhadian ila najisin. Nah, nanti di bab apa ya, di kitab juz 2 nanti ada mungkin. Seperti itu. Bagaimana jawabannya dengan hukum sajadahnya ini niku najis napa mboten? hukum sajadahnya? Nggih. Najis lokal. Ini najis ya. Ini sejadah ya. Terus apakah kohenya tuh merata semua amber ke sini? Kohenya tuh kan satu titik gini ya. Berarti yang najis mana? Ya yang ini saja. Ini saja yang najis. Yang lain suci. Terus sampean sholat di atas ini suci. Kecuali sejadah sampean itu melilit pada kakinya, melilit pada mukenanya. Jadi seakan-akan mukena sampean itu menyatu dengan sejadah ini. Atalik. Contohnya begini. Nah, pokok ini hukumnya. Ini sejadah. Terus mukena sampean itu etalen ke sini. Ini ya. Etalen begini ya. Paham ya atale? Atale begini. Nah, bagaimana bedanya atale itu? Kalau ditarik ikut. Kalau ini kan tidak ikut ini. Kalau ditarik kan tidak ikut, berarti tidak atale. Tapi kalau ini atale, kalau ditarik ikut, itu namanya atale. Walaupun najisnya ada di sini. Jauh. Maka sholat sampean batal. Gak bisa. Apa? Kan soalnya kotorannya di sini. Iya, kotorannya di sini. Mana dalilnya? Membawa najis. Itu dalil. Bukan menyentuh najis, tapi Membawa najis. paham ya? Itu bedanya. Kalau tidak atale, apa ngerti atale sama ini? Melekat itu loh ya. Kalau tidak atale, umpama beda kancana dengki, di sini najis, ini sejadah. Terus mungkin sampai itu tarik karet temannya di sini. Setelah sholat sampean tahu menatale seperti ini, maka batal sampean. Walaupun tadi tidak tahu. Dan itu bukan sengaja sampean. Ditengkiin kanjeng. Ditengkiin kanjeng. Otakku begini ya. Ini sejadah najis, ada najis. Terus dikasih permen karet. Kan melekat itu nanti ya. Mungkin sampean ditempelkan gini. Ditarik katut. Lah itu namanya membawa najis. Paham ya? Contoh lain. Di tangan sampean ada luka ya, atau di pipinya atau di mana lah, atau di kakinya. Terus luka itu keseduk kaju. Apa? Ketusuk duri. Duri. Terus duri itu bercampur dengan darah. Di dalam daging ini ada darahnya. Kalau dicongket darah itu mengalir, itu namanya banyak. Kalau dicongket tidak mengalir namanya sedikit. Kalau sedikit hukumnya najis makfu.
Kalau duri ini dicongkek darahnya banyak, maka sampean sholat dengan membawa duri yang kumpul dengan darah mengalir tadi itu batal. Apa karena alasannya? Karena sampean membawa barang najis berupa duri yang kumpul dengan darah banyak tadi. Tapi kalau durinya dilepas dulu, seret, gak ono duri nih, tinggal darah itu di sini dan mengalir darah itu, maka sholatnya banyak. darahnya banyak mengalir, tapi tidak ono duri nih, cuman darah itu, darahnya sendiri mengalir sendiri, walaupun banyak agili, hukumnya dengan syarat tidak pindah ke kakinya, tidak pindah ke bajunya. Pancet maksudnya pancet. Contoh, lukanya ada di pipi, darahnya mengalir, seret, mengalir, terus netes ini, nah pindah namanya. Kalau di sini mengalir ke sini terus mengalir, walaupun amber tidak batal sholat. Kenapa bedanya? Kalau netes itu namanya pernah pisah. Kalau digambar Pernah banyak. ini ada orang, ini ada, iya. Kalau darah dari sini itu jatuh ke pipinya, terus netes, nah ini namanya pisah. Kalau pisah seperti ini dihukumi darahnya orang lain. Kok bisa? Darah yang sudah pisah dari kulit sampean itu dihukumi darahnya orang lain. Jadi kalau nanti jatuh pada tangannya karena sudah terpisah ini najis, batal sholat. Tapi kalau tidak terpisah dengan kulit sampean, mengalir dari sini terus mengalir, walaupun mengalir banyak, sholat tetap lanjut, hukumnya makruh. Dengan syarat mengalir sendiri, tidak karena disengaja, tidak karena diketek-ket apa ditempelkan begini, mengalir karena dirinya. Contohnya yang paling jelas itu sholatnya orang istihadah. Orang istihadah itu kan agili terus itu. Orang beser kan agili terus. Bagaimana itu sah? Walaupun agili sampai kakinya, amber, tidak apa-apa. Bagaimana sholatnya? Sah. Terus nempel dengan sejadahnya, darah semua, tidak apa-apa. Ambil semua gitu, yo. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh lanjutkan sholat. Dengan syarat tidak disengaja. Dan itu berlaku sekali itu saja. Sholat zuhur itu saja. Nanti asar wajib ganti baju. Sudah ada sah dilakukan untuk sholat sunnah sudah oleh, karena sudah ganti acara ini. Khusus sholat yang berlangsung itu saja, hukumnya Jadi kalau sudah istihadah, sudah sholat zuhur, mau sholat sunat, ya balik cewek dulu, wudhu dulu, terus talek dulu, ablufet dulu, terus wudhu dulu, terus sholat baru, ya diulang dari awal.